Halo sana lagi. Usan ya wahabina wa bina usahu Susuman zaini berlawan ya banjari berahmatika rahmat rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi dharaini amin wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ila al-lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'd. Yang sama-sama ulun muliakan al-mukarram wal-muhtaram, para habaib, para syara'i, wabil khusus berhati yang mulia Al-Habib Syekh. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur oleh Allah. Desa yang badan dikabulkan segala jasidin dan terkumpul kita di sini dengan zuriat Nabi, terkumpul karena berada surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para asatiz wal asatidzah, para tuan guru yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian Bapak Camat berada ini, Bapak dari Kementerian Agama Kecamatan mana yang berada? Oh, katanya. Kemudian Bapak dari Kapolsek dari dan Ramil, pengurus masjid, panitia amir, grup Maulid Nabi, apa namanya? Rahmatul Ummah. Biasanya ada Pak Haji Muhammad sini. Kita semua hadirin wal hadirat, Ustadz Qori Barataan, insyaallah orang-orang yang diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu puji syukur kita kepada Allah dikumpulkan di tempat yang mulia ini bersama-sama kita mentakzimkan Rasul, mengagungkan Nabi. Kita dikumpulkan di tempat ini penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan kegembiraan. Salawat dan salam kalau kita hibahkan kepada Nabi, pada sahabat beliau, keluarga beliau, pengikut beliau, min yaumi hadza hatta ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita berkumpul di tempat ini kita sudah tahu bagian daripada mahabbah, kecintaan kepada Nabi. Sekecil apapun perbuatan kita ada nilai di hadapan Allah. Ulun awali tausiah ini ada satu cerita yang dapat kita terapkan dalam kehidupan. Seorang raja itu ada punya 3 menteri. Raja itu punya 3 menteri. Kata raja, wahai ketiga menteriku, kalian hari ini harus menghadap. Nah, jadi menterinya ini disuruh menghadap. Dan kalian bertiga menghadapnya harus membawa karung. Nah, jadi menterinya ini disuruh membawa karung. Setiap karung itu kata raja harus diisi buah-buahan penuh. Nah, jadi setiap karung itu harus diisi buah-buahan penuh. Ini 3 menteri ada 3 karakter manusia. Karakter yang pertama, karakter menteri yang taat kepada pemimpin. Karena dia taat kepada pemimpin, akhirnya karung itu diisi buah-buahan penuh. Ada apa namanya ini? Tangguh. Duku, semangka, rambutan, pisang, apel, apanya nih? Penuh isinya buah-buahan yang bagus-bagus, yang baik-baik. Karakter yang kedua, ini karakternya sedikit kurang taat. Dibuatinya tuh buah juga
Cuma buahnya ini sudah buruk, kadaluarsa, busuk, kada terpakai, penuh isi karungnya dengan buah-buahan yang buruk-buruk. Karakter yang ketiga ini sangat tidak taat dengan pemimpin. Dia berpikiran, wah raja ini terlalu sibuk dengan urusan, raja ini banyak yang digawi, banyak yang diurus, kada mungkin terkontrol kita ini. Ini asumsinya seperti ini. Akhirnya kada buah diisinya, diisinya apa? Diisinya rumput-rumputan yang dibuatnya dalam karungan. Penuh isi karung itu dengan rumput-rumputan. Kata raja, kalian bertiga harus menghadap. Nang bapandir pertama nang mana? Nang nomor 3 bapandir pertama nih. Apa aja nang nomor 3? Raja, pian terlalu sibuk dengan urusan, pian terlalu sibuk dengan gawian pian banyak yang diurus, kada usah dikontrol kami. Ini karenanya masalah ini rumput isinya. Jadi jadinya kada usah dikontrol. Apa kata raja? Kata raja, aku memang sibuk dengan urusan, banyak yang digawi, banyak yang dikerjakan, tidak bisa mengontrol buah pian bertiga ini. Tapi kata raja, aku ada perwakilan. Kalau bahasa kita ada kepala polisi, bukan kapolsek, ada kepala polisi. Kepala polisi ini raja yang akan mengontrol buah pian bertiga. Dikontrol ketiga-tiganya, disimpulkan ketiga-tiganya ini masuk dalam penjara. Masuk dalam penjara. Kata raja, kalian bertiga masuk dalam penjara selama 2 bulan. Dan selama 2 bulan ini tidak boleh makan apa-apa. Nah, jadi selama 2 bulan ini kada boleh makan apa-apa. Nang boleh dimakan kata raja, hanya apa nang ada dalam karung masing-masing kata raja. Maka karakter yang pertama, karena dia taat pemimpin, makanannya nyaman, buahnya segar, bagus dimakan. Karakter kedua, karena sedikit kurang taat, makan buahnya separuh pinggiran. Karena buahnya sudah kadaluarsa lagi busuk. Nang paling lucu nomor 3. 2 bulan jadi kambing ini. Karena makanannya rumput. Kalau kita terapkan dalam kehidupan, penjara alam barzah, alam akhirat, buah-buahan dalam karung, amal ibadah dunia, baik dunia, baik akhiratnya. Ada baik dunia, ada baik akhiratnya. Hancur dunia, hancur akhiratnya. Sekecil apapun perbuatan kita, ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita berkumpul untuk ini mengagungkan Rasul. Insya Allah tidak berakhir acara ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangankan mentoksimkan Nabi, zuriat Nabi ditoksimkan luar biasa. Enggak betul berarti Rasulullah Habib. Ada cerita kejadian nyata. Seorang Cina ini agamanya non Muslim, mohon maaf. Cina ini baisi anak SD. Anak Cina yang SD ini baisi kawan anak Habib. Ya, anak Cina ini baisi kawan anak Habib sekelasnya SD. Setiap kali, mohon maaf, anak Habib ini kalau makan di warung, anak Cina ini dibayarkannya. Kan Cina ini orangnya sugih. Bilanya terutang di warung, mohon maaf, dibayarkannya oleh anak Cina. Pada suatu hari anak Habib ini datang ke rumahnya. Janabahnya, wahai anak orang Arab, masih adakah abah? Masih. Bela abah kada haul, bisa aja bilang-bilang ke sedikit membahasakan yang bahasa ulang. Akhirnya diceritakannya kepada abahnya, datang Habib itu bela. Maka dari Cina itu apa Cina? Wahai orang Arab, ulun modali pian na pedagang, dimodali pedagang. Sakanya mohon maaf, karena Habib ini kurang bisa pedagang, bangkrut sih. Ulun modali lagi sekali, wahai orang Arab nih, sekali lagi ulun modali, bangkrut lagi. Nang ketiga ulun kada mau modali lagi nih, tapi separuh harta ulun ini ulun berikan kepada dia. Di separuh hartanya orang Cina ini berikan non Habib. Karena sampai setahun Cina ini memberikan harta kepada Habib itu, Cinanya meninggal dunia. Di Cinanya meninggal dunia. Karena agamanya nang bercocol-cocol api itu agama apa namanya? Agama apa? Bocor. Dan dicucul apinya. Sekarangnya jasadnya ini kan mau menyala. Jasadnya ini kan mau menyala. Dipanggil semua keluarganya. Kalau bahasa kita, kenapa meninggal maka bakalangan seperti ini kalau bahasa kita. Nah ibu-ibu, ini kejadian nyata ibu-ibu. Ini ada seorang babinan meninggal dunia pas didiamkan seperti ini, bebuling, udah kayak bapir. Nah didiamkan ini bebuling, menanai. Maka dipanggil juga keluarganya, kenapa nih? Biar mamanya bagus ya anaknya. Suaminya nang bocap, apa jadi suaminya? Bini ulun selama di dunia, katujuh memeras ulun jenengan. Nah, ibu-ibu bahaya nih, kata cuma meras laki. Lalu aku kadari
itu aja suaminya. Aku jalan lagi belum lagi mulai pegawai belum lagi kang lawan sudah aja bakal kami. Sini tika bertahan. Jangankan jemaki ulun nukar rokok, pancisnya nggak lagi nukar habis kerjanya. Bahaya ibu orang ketujuh paras lagi. Tapi di sini kan ada istri solehah semuanya. Jadi imbah diri diikhlaskan suaminya hanya kawan lipat. Jadi nang Cina ini kadang mau nyala dicucul. Dipanggil keluarganya, dan keluarganya baik aja nih kelakuan si ini. Nah kalau bahasa kita, anak sini nang SD ini berucap, abah ini ada pak habis kawan orang Arab jadi. Siapa tahu abah ini ada kesalahan dengan orang Arab. Dicari Habib ini. Mbak dicari Habib itu batamuan. Batamuan Habib masuk dalam rumahnya itu, dilihat Habib, nah jadi Habib ini masih mati suri lagi, belum mati bujur lagi ini. Masih mati bujur. Lalu diketok Habib 3 kali. Engkau, apa artinya engkau? Nah, terus, oh paman. Mana orang Cina sebenarnya? Diketok engkau, paman ya, engkau. 3 kali diketok. Engkau. Imbah diketok 3 kali itu ke Habib itu, selalu jasadnya ini beruduk. Ini belum mati bujur gitu. Beruduk. Apa yang diucapkannya nih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabah. Jadi Habib ini sudah mati bujuran ya. Dan meninggalnya sudah memeluk Islam. Jadi jenazahnya ala Islam. Kubawa oleh Habib. Dibawa oleh Habib. Orang yang non-muslim mentakzimkan zuriat Nabi dapat hidayah daripada Allah sebelum meninggal dunia. Bayangkan kita orang beriman mentakzimkan zuriat Rasul. Ini pasti lebih lagi daripada itu. Mudah-mudahan kita berharap dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini zuriat Nabi yang kita takzimkan. Bagaimana kita takzimkan Nabi melalui ini? Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merayakan Isra Mi'raj, berkumpul tempat ini, dibacakan selawat Nabi, zikir dibaca. Maka kalau kita ingin melihat orang-orang mendapatkan rahmat daripada Allah, maka di dalam majlis itu dibacakan selawat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditandai dengan apa rahmatnya Allah? Ada 4 ciri rahmat Allah itu turun kepada manusia. Nah, jadi bila ada 4 ini dalam diri kita ini, insya Allah rahmat Allah itu ada. Tapi kalau ada 4 ini jauh daripada rahmatnya Allah, jauh. Kita insya Allah berbicara tentang hal ini. Yang pertama, rahmat Allah akan turun kepada orang yang bastatul wajhi, selalu dihiasi penampilan dengan senyum, pangulingan, panampuran lawan orang, parawaan lan orang, kada paranuta, muha kayak malaikat Ridwan, bukan kayak malaikat Malik. Nah ini berarti ini rahmat Allah itu turun kepada sini. Makanya lebih menganjurkan absus salam, tebarkan salam. Lihat di Mekah, di Madinah tuh. Kenal tidak kenal? Assalamualaikum. Kenal tidak kenal? Mengucap salam. Ada ini berpilih. Apalagi anak-anak anu-anunya. Bila binian kena bunga, semua ngancap salam. Assalamualaikum ukhti. Sudah paninian nang lalu. Assalamualaikum. Sian paninian. Ini paninian antara akan pangcuk, ini tak seruan. Kemana nih? Ke pengantin? Oh pada kawan nih. Ulun bahasa sepeda motor laju nih. Pian di belakang stok lanting. Jadi ini karena aku berpikir, oh akhirnya berbuat nininya. Sudah berpikir kan ya? Sudah digasnya stok lanting ini belakang. Nah, nampak pian nih pasti pian kada berpikir. Aku sudah berpikir jadi nih. Isip tadi aku berpikir. Di mana pian berpikir? Di kandang rumah. Mau di kandang ini kada digas orang kita kepai paling digas orang dipegang. Yang diurut-urut baik. Jadi tebarkan salam, tapi jangan sembarang salam yuk. Kayak guru ulun tuh di Sungai Tabuk, sidin kulit ceramah tuh rupanya bersepeda, nah bersih tertinjak. Kulit ceramah tuh di Sangiran nasi sop, jadi nasi sop tuh diikuti sidin di sebelah kiri sini, sebelah kanan ini nyatang sepeda, tinjak-tinjak. Di tengah jalannya ada murid sidin bakal kajutan memberi salamnya. Asal dengan guru. Angkat, nah ini nasi sop tebal nih di sini. Paksa sebelah kanan, Waalaikumsalam, berlepas.
Rupanya tangan baju ini tak kayak santang, bro dia lain, akhirnya belok padang ilong macam bau akhirnya. Banyak sangkurnya, kenapa kan bro? Sidin di padang ilong, sabuting aja ingatakan pesanku di sini. Ya kenapa bro? Sabuting aja pesanku ingatakan bujur-bujur di sini. Ya kenapa bro? Mohon kada tapi penting sih, parahnya memberi salam. Parahnya kada tapi penting memberi salam. Ini aku banyak kerugian di sini. Nasi sop terbalik, baju basah, sepeda patah, kopi aku laut cari kandang. Jadi cukup bastatul wajhi, senyum, dalam buat. Tak kaget tak lipik itu. Ya kalau tuh ada tuan dulu pasti dia nak buat kapal toko buat bajajak pakai harap. Jadi orang kampung ngarepin tuh aku sujud syukur, sujud syukur aku pinjau 3 biji. Yang pertama bastatul. Yang kedua, rahmat Allah akan turun kepada orang yang qalbun yatalaqi, bersih hatinya itu daripada penyakit batin. Dan kita sudah tahu semua penyakit batin itu bukan sakit mah, bukan liver, bukan sakit perut. Dan penyakit batin ini sampai meninggal dunia tetap menempel di perasaan. Sakit gigi meninggal dunia sakit giginya hilang, sakit perut meninggal dunia sakit perutnya hilang, sakit kepala meninggal dunia sakit kepalanya hilang, penyakit iri, penyakit dengki meninggal dunia. Maka tetap menempel di perasaan kecuali kita masukkan sifat ikhlas dalam diri kita. Dan orang yang ada penyakit batinnya pada akhirnya akan memotorat bagi dirinya sendiri. Contoh di Banjar, mohon maaf, ini kejadian nyata terjadi. Si Dini mohon maaf, rumah ini sama-sama gonal, batatai, dua rumah sama-sama gonal, batatai. Orang sugih kedua. Tapi nang sengkong ini bagi si bini si Dini ada penyakit batin. Apa penyakit batinnya? Iri. Nah, jadi bini si Dini nang sengkongnya ada penyakit batin akhirnya. Jangan gini abahnya, apa yang ditukar orang Subalan itu abahnya harus tukar. Apapun yang ditukar orang Subara, kita harus tukar. Ini Pak lihat. Orang nukar kulkas genap, nukar kulkas genap, nukar TV genap, nukar TV genap. Orang nukar parabola, zaman parabola, nukar parabola. Pas orang sebelah ini begini anong. Jadi ini perjanjian nikah menyai. Akan ada orang sebelah harus nukar kita ini. Akhirnya ikhlas mengawinkan suami gara-gara apa? Penyakit batin dalam diri. Nah, bahaya itu. Penyakit batin. Ada lagi orang penyakit batin datang haji nak bagak, dia datang haji nak bagak, kopiah haji hanyar, sorban hanyar, baju gamis hanyar, minyak harum 3 botol setengah, sekarang coba harum. Rupanya orang beragapan terakhir ada yang beragap piset. Pak Haji di sini 4 tahun, Pak Haji mana panasnya Banjar lan Makkah Pak Haji, panas Banjar di sini. Wah kenapa panas Banjar Pak Haji? Robo ikam tak tajak di bulu-bulu. Rupanya melagap ini kayaknya pengajian hiroko sebenarnya dulu pau. Gara-gara apa? Penyakit batin dalam diri. Akan memolor bagi diri kalau penyakit batin. Ada lagi contoh. Itu umur sudah 105 tahun. Bila orang jadi imam di masjid, sampai ke sini. Pokoknya bila orang jadi imam bisa tampil di situ. Mesin itu sudah uzur. Menuju saja deh aja 15 menit nanti kabar 105 tahun. Orang sudah iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang sudah iqamah. Kan nafas Allahu Akbar ini boleh sama, tapi kalau lagunya berbeda menghasilkan makna berbeda ya. Coba kita teliti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari raya ada pulang sebuting. Allahu Akbar. Berarti sini tak habis sampai desa. Ayo ya, lagunya. Ada kejadian yang asin ajan kita nyalikan. Makanya wihan ini selaku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya datang kaum, ditapak kaum, takut ditapak kaum, kabulik. Rupanya ada sisanya sedikit, tas sisa, barunya ini ada tas sisa. Ada kait azan zuhur, azan jam 11, zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jam 11. Dan cucunya kayak belum zuhur lagi hanya jam 11.
tes 1 2 1 2 tes 1 2. Terus aku ini mah tes 1 2 1 2. Boleh mulai aja tes. Harus kayak improvisasi. Mohon maaf kayak paman sayur, dia jual sayur sih. Mohon maaf improvisasi sayur. Turun subuh, taki pak batu tete lantang di got. Selesai polisi, ada apa pak? Ada bilungka, ada malu. Maksud polisi itu kenapa tak jungkang? Dikira sih nama kau jualan presiden. Salah tanggap. Sebuting lagi ada salah tanggap juga. No, kayak membawa motor pickup, mohon maaf, disinggah polisi, pret di polisi. Ini sudah dia orang membawa orang, masih membawa orang. Turun sidin, polisi. Inang lillahi ta'ala aja polisi ini gak ada orangnya pada tahan. Ini ambah minta oh ini kemana kemarin gak ada orangnya pada tahan. Maksud polisi itu kada boleh bawa manusia karena sidin kurang wawasan. Ada pulang saya komplain nih, orang di lampu merah berstop kayak ini menggas lampu merah, oh menggas selesai polisi kenapa ben melanggar lampu lalu lintas ben tahu artinya merah, tahu juga merah itu berani. Pelajaran hari pelajaran berani oke suci. Ini kisahnya pengarang berita. Kurang. Sampai di mana? Oh jadi sedih tadi karena orang sudah iqamat takutan kalau ada orang jadi imam, maka bodoh ini belum bancaca bodoh, bancaca bodoh. Bapaknya mohon maaf bodohannya ada sekat-sekatnya, ada dindingnya. Nah ada dindingnya, ada sekat-sekatnya. Dan mohon maaf sini ini ada gigi palsunya, mohon maaf. Pacul sini gigi palsu, dan anak sini di atas sekat sini. Nah di sebelah ini bodoh gigi palsunya, anak dua di atas sekat sini. Karena bancak-bancak kemudian ada orang ambil gigi orang, pasang. Maka berdiri di sajadah. Nah asal lain sedikit di sini. Asal lain ya. Sekali mangkat takbir, Allahu Akbar. Rupanya gigi orang kita kenal. Manangkuk huruf ba ada batamuan walaqallin. Rupanya di ujung ada menyahuti amin. Nah di sini ada lain lagi bang. Nah ada lain lagi pasti ini horopannya. Menyambut amin kan sampai jauh pasti ini horopannya nih amin. Tontong sidin salam sidin ada baurit langsung mengambil mikrofon. Diumumkan kepada seluruh jemaah di sini. Nang mana satu kahur gigi, atarakan gimana? Nang dimuncul tadi matarakan, biar ambil gigi ulun bukan bulung. Ini gara-gara apa? Penyakit batin dalam diri. Walaupun ceritanya pengampun, tapi ibrohnya luar biasa nih. Jangan sampai ada penyakit batin karena akan bawa motorak bagi diri kita masing-masing. Kemudian dengan apa mencucinya? Masuk pada kelompok yang ketiga. Rahmat Allah akan turun kepada orang yang lisan dzikri, lisan berzikir kepada Allah, lisan melafalkan kalimat thayyibah, lisan selalu baca Al-Qur'an, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kadang doa di sa'altullaha barina yuballighna amanina wa yudhib minna al-aqdar bijahil Mustafa al-Mukhtar wa yudhib minna al-aqdar bijahil Mustafa al-Mukhtar. Doa di belakang. Karena orang berselawat itu luar biasa. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan laisa muhtajan laisa muhtajan ila suji. Setiap rumah nanti singgahi Nabi biar ada lampu terang. Ini selawat udah Nabi. Kalau kita bercerita tentang fadhil selawat banyak. Kemudian zikir. Ini pun membersihkan penyakit batin. Ada kain di tangangan orangnya pengarasan. Bila di balap kakangan bersepeda balap sidin, bila balap kakangan balap sidin, tak di balap kakangan bersepeda balap sidin. Jadi kakangan kayak hati-hati kayak kita di turun gunung di bawah tuh ada tiang listrik, biar mau selaju-laju belum ada teropak tiang listrik. Apa jawaban kayak? Karena ada mau kalah. Kali hari aku bersepeda pada kamu.
Kan sampai 2 menit mengagum berarti apa sih? Nah jika kanak-kanak pun kai ada masih kami tabur karena kada mau kalah aku jawaban kai. Jika nggak tahu ke kanak-kanak aku tengah 2 bulan jika enak mau unting tihang ini kada mau kalah jika enak. Kalau udah malam ini aku kapan mau unting nah daripada kada kalah. Tangan kanan ke dahi, tangan kiri ke pinggang, dikira pai dagu talimban. Dengan apa melembutkannya? Zikrullah. Apalagi di akhir hayat orang mampu berzikir kepada Allah tidak ada balasannya kecuali surganya Allah. Dan ini kenapa diulang-ulang? Kalau panganan dilatih-latih, aku kan bilang meninggalnya melatih zikir tidak bisa. Ada satu cerita yang dapat kita analogikan dalam kehidupan kita. Kita terapkan dalam kehidupan. Ada seorang guru itu dibagi muridnya burung tiung. Nah, guru, ini kami bagi burung tiung. Karena burung tiung ini bisa berpendar, burung tiung. Karena burung tiung atau tiung ini bisa berbicara, maka dilatih sang guru ini berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, dilatih zikir. 6 bulan burung tiung ini pasti berzikir kepada Allah. 6 bulan pasti. Pada suatu ketika lawang perumahan burung ini tabukan nih, masuklah seekor kucing. Langsung diterkamnya oleh kucing, tak diterkamnya nih. Nah, mati burung. Setelah mati burung tiung itu, gurunya selalu menangis, gurunya sedih. Wajar muridnya ini kenapa guru kita ini menangis terus ini. Setelah mati burung tiung, mungkin karena dia bisa berzikir burung tiungnya, sayangnya luar biasa guru kita dengan burung ini, maka sedih terus. Lalu anak buah Sidin atau murid Sidin berinisiatif memberikan burung tiung namanya pulang. Swadaya berkumpulan, terkumpul duitnya. Maka kalau di Banjar itu dibawa ke Pal 7, di Pal 7 itu banyak orang jual burung kalau di Banjar. Tahu kalau di Sumbang sampai di mana? Di dalam di Pal 7 dekat. Ini yang sebelah kanan ini berapa harga burung? 2 juta. Wah kenapa mahalnya 2 juta? Karena burung ini mampu menghafal 2 buah lagu. Yang sebelah kiri ini bang berapa harga burung? 3 juta. Wah kenapa lebih mahal lagi? Karena burung ini mampu menghafal 3 buah lagu. Yang di tengah ini bang berapa? 5 juta. Wah kenapa lebih mahal? Karena mampu menghafal 5 buah lagu. Yang paling ujung itu bang berapa? 20 juta. Wah aku tahu aja sedikit. Pasti itu hafal 20 buah lagu. Kada aja sedikit itu pencipta lagunya. Ini kada ada dalam kisah. Tambahan kisahnya aja nih kada ada kisah. Akhirnya dibelikan burung tiung. Ditukarkan burung tiung. Mbah ditukar itu guru, ini burung tiungnya lebih hebat dari kemarin. Apa kata gurunya? Jangankan seekor, 100 ekor aku mampu membeli burung tiung. Jangankan seekor, 100 ekor aku kawal menukar burung tiung. Tapi diributnya kenapa? Biar guru setelah mati burung tiung itu biar selalu menangis, biar sedih. Biar sedih aku menangis bukan karena matinya burung tiung, tapi karena aku melihat proses atau keadaan matinya burung tiung. Bagaimana keadaan matinya? Burung tiung ini bisa berbicara, pelatih berzikir kepada Allah. Akhirnya 6 bulan dia pasti berzikir kepada Allah. Tapi saat sekarang, saatnya mati, apa yang diucapkannya? Dia tidak mampu berzikir kepada Allah. Ini aktibat dan ibrah bagiku nih, pembelajar nih. Setiap hari kita berzikir kepada Allah. Tapi apakah kita mampu di akhir hayat berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang membuat aku sedih dan selalu menangis. Orang yang selalu berzikir belum tentu mampu, apalagi tidak pernah berzikir sama sekali. Mudah kita berangkat ke ini Rasulullah Fatimah. Apalagi melembutkan, baca Quran, melembutkan penyakit bawah. Indah hadil quluba tasda'u mustal hadid. Hati kita ini batagar kayawas. Makanya para sahabat bermajilah ya Rasul dengan aku mencucinya ya Rasul. Di antaranya membaca Quran dan ingat akan mati. Baca Quran dan ingat akan mati. Nah, jadi kelompok yang ketiga, rahmat Allah akan turun kepada orang yang lisan dzikir. Kemudian rahmat Allah akan turun kepada yang keempat, yang terakhir, karena walia senang menolongi orang, senang bersedekah, senang berinfak. Ada kejadian nyata terjadi. Seorang kai ini pekerjaan sendiri itu membeca, pekerjaan sendiri membeca aja. Setiap hari membeca. Pada suatu ketika melihat ada kakak-kakak umur SMP terus pintu melihat di taman kurang, tidak ada yang menolongi. Maka kai itu berinisiatif membantu, dibuat sidin dalam beca, dibawa sidin ke rumah sakit. Dokter, ini ada orang tabrakan dokter. Jadi dokter siapa yang bertanggung jawab kayak aku aja kayak. Karena pian yang bertanggung jawab maka pian harus membayar semua biaya rumah sakit. Jadi kayak berapa dokter biayanya? 300.000.
Karena beliau pekerjaannya membeca, maka kayak ini gak ada duit 300. Maka jadi kayak ini ulun KTP, ulun tinggal dokter, ulun menceritakan duitnya dulu. Kayak bawa aja KTP itu kayak, kapanpun biar ada duitnya kayak, antar aja ke sini kayak. Akhirnya beli kayak ini. Main katakan kayak kemana aku mencari duitnya. Berpikir, ternyata ingat, sidin basic ini itu bisi tabungan 6 tahun. Nah bini kayak ini bisi tabungan 6 tahun. Tapi jergai akun juga jika ini dipecah tabungan akun ini. Akhirnya kayak memuji-muji ini. Jadi ini, wahai ini istriku yang tersayang, wahai. Ya mbak, ya nang bila laki mengeong yang tersibuk, yang pertama, yang kedua. Ada juga kayak lain ini mengeong yang terus, wapian ini tomben kayak mengeong yang terus ini. Kenapa kayak? Aku pada ingat lagi ngarang nikah menjadi karena ini taat dan birrah suami. Nah ini taat dan birrah suami. Nah ibu-ibu pian mencari pahala lawan laki pian itu banyak. Pian memandang wajah suami aja pahalanya besar. Apalagi saat sidin guring dipandang, kasihannya lakiku ini guring mengaruh liur basi hibah. Dia itu pahalanya besar. Nah suami pian ibu-ibu tuh memandang pian, walaupun pian kadang melihat suami memandang, apalagi sidin hibung, pahalanya besar. Wah subhanallah bane, ini biniku pinang ungas hari ini pahalanya besar. Ini laki memandang bini tertangis. Benar-benar bini berbuya dari mata. Bukan tertangis karena kasihan melihat bini, takutan melihat bini. Karena bini mata pancilik, bini mengarekot. Baca sidin ini ketungan memakan keteradak manusia. Ibu-ibu bohong amat. Biar sekali mencium dari suami dibangunkan satu gedung dalam surganya Allah. Nah ibu-ibu, sekali mencium dari laki dibangunkan satu gedung dalam surganya Allah. Ini boleh ini bisa tarik copan di rumah. Gedung banyak. Bila laki itu datang pegawai, nah lalu jadi laki pian emaknya ulahkan pak aku baju emaknya, lalu istri itu mengulahkan baju suaminya. Ini pahalanya sama dengan 3 kali mengkhatamkan Quran. Sama 3 kali mengkhatamkan. Ini disuruh. Emaknya ulahkan aku baju emaknya 3 kali mengkhatamkan Quran. Disuruh. Kalau ada disuruh, datang suami bekerja tanpa disuruh langsung berinisiatif diri memikirkan ayat suaminya, maka pahalanya sama berjihad di jalan Allah dan mendapatkan nilai pahala ibadah haji dan umroh. Nah itu besar pahalanya. Mengulahkan baju pada disuruh. Sekarang umrah 4 orang, 40-an. Pian kawa 6 kali sehari umrah, anak cangkir makan lagi. Ini saking ibaratnya itu nilai pahala dengan suami itu besar. Nah itu pahala. Sama-sama jergurun bila menempelkan pipi kiri dengan pipi kiri suami, kayak umrah itu aja sih pahalanya. Menempelkan pipi kanan dengan pipi kanan suami di malam hari kayak haji juga. Ini bisa dengan bayaran bucos kawin sih, jangan sampai terlapas sampai jadi umrah kita banyak. Bayaran bucos. Mengaliki kecil. Ini penyarikan laki. Tapi di sini gak ada pak, sini gak ada penyarikan. Pemayan ya. Sampai akhirnya kayak ini karena ini taat dan birrah suami, akun dipecah tabungan, 6 tahun menabung terpecah, tahamuran terpecah, nah dipecahnya tahamuran, dihitung sekarangnya pas 300.000, 6 tahun menabung 300.000. Rupanya 1.000 masuk parai 500, parai 1.000, parai banyak parainya 6 tahun banyak buat ini karena pekerjaan kayak ini membeca. Dibawa sidin ke rumah sakit, bayar sidin dokter, ini duitnya 300.000 dokter. Di saat membayar itu datang abahnya. Lalu jerakannya nak siapa nak bawa pian ke rumah sakit ini nak nolongi pian nak. Turangnya bahnya datang lembah kai bah. Datang sidin bah. Kai berapa ongkos beca kai? Jerkai karena hari-hari Jumat, maka setiap hari Jumat ulun gratis membeca. Nah jadi amalnya kayak ini setiap hari Jumat gratis. Jadi bila Jumat tuh banyak nang beca no kayak karena gratis. Mun kayak itu ulun umpat ke rumah pian aku kai. Silakan jaga. Umpatlah ke rumah kai. Ternyata mohon maaf kayak ini di rumah ukurannya 3x3 kan.
makan kayak di situ, minum kayak di situ, menerima tamu kayak di situ, guring kayak di situ, mandak beca di situ juga kayak ada bilang lagi. Jadi beca terus semua. Maka jalan Pak Haji itu kayak ulun bahagia sampai kayak 10 juta lagi. Karena ini hari Jumat gratis. Luar biasa. Jumat gratis. Orang pakai, berapa orang minta pakai 20 juta, karena kawan. Sampai 50 juta, jar kayak ulun sudah bernazar bila setiap hari Jumat ulun tidak menerima duit. Tapi nggak ada tapinya. Ulun sudah bernazar kalau Jumat tidak menerima. Tapi di sini ulun ini ada panggilan anak berangkat haji di sini. Langsung Pak Haji itu ambil handphone nih, nelpon anak buahnya. Daftarkan tahun ini juga atas nama kayak ini berangkat haji plus, ulun yang membayarkan. Kayak pian tahun ini berangkat haji plus kayak ulun membayarkannya. Himung kayak alhamdulillah langsung ini manggawel. Apa ceritanya kayak duitnya duit ulun kenapa kayak berangkat? Maka jerkai ulun Pak Haji kada jadi ulun berangkat haji. Wah kenapa kayak? Karena video ulun tak tinggal sebelum kada nyamanan video. Mau ambil lagi handphone. Daftarkan saya kong lagi bini sidin. Berapa ongkosnya berdua? 300 juta. Kayak kan sudah daftar tahun yang berangkat haji plus 2 lagi bini kayak 300 juta membayarkan kayak. Nama nangis kayak 2 lagi bini. Alhamdulillah nangis 2 lagi bini. 300.000 diberikan bantuan pada anak sidin tabrakan. Allah tatikan manja adil asrati para masyarakat yang berlipat ganda. Kenapa? Wa amfaku bima razaqnahum sirrawan. Senang menolongi orang, senang membantu, pasti digantikan dari Allah berlipat ganda. Karena senang sampaikan Baldesda selalu bertambah dan tidak mungkin berkurang. Ini bagian daripada rahmat Allah akan turun kepada sini. Khairul umur awsatuha aja Nabi. Sebaik-baik perkara itu nang sedang-sedang dia Nabi. Jadi termasuk ceramah pun sedang-sedang dua yang Allah was. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya toksinkan kurir Nabi, insya Allah berkah luar biasa. Apalagi kita mentoksinkan Nabi, kemudian rahmat Allah akan turun kepada kelompok manusia, murah senyum pangaturan, jauh daripada penyakit batin, lisan semapalkan kalimat thayyibah, yang keempat senang menolongi orang. Mudah-mudahan kita semua dosa-dosa diampuni oleh Allah. Dosa apa kita, dosa tidak dan kita berdampak tetap surganya Allah. Tinggal kena pun husnul khotimah. Amin. Demikian dapat disampaikan dan belum doa setelah ini mungkin langsung ke Bajul Masjid dan diselamatkan di perjalanan. Dan kita akan bertemu pada kesempatan dan waktu yang lain. Al-insan mahlul khata wa lisan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.